101,8 Smart FM Medan, saya masih bersama Bapak Wiwi Sisto Widayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Dan kita masih berbincang mengenai belanja bijak menggunakan non-tunai. Jadi silakan untuk smart listener yang ingin menyampaikan pertanyaan mengenai belanja bijak menggunakan non-tunai ini seperti apa sih? Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman mengenai belanja bijak menggunakan non-tunai ini seperti apa? Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di nomor 0811 671018. Baik, Pak Wiwi, masih semangat Pak? Masih. Kita lanjutkan ya Pak ya. Dari perbincangan di awal tadi, mungkin kebijakan Bank Indonesia secara umum, namun untuk lingkup yang lebih kecil yaitu Sumatera Utara. Bagaimana nih Pak peran Bank Indonesia untuk mendorong elektronifikasi di tengah pandemi? Mungkin bisa sedikit dijelaskan nih, elektronifikasi ini seperti apa nih? Perbedaan elektronifikasi non tunai. Iya. Oke. Jadi begini, gampangnya itu elektronifikasi itu adalah suatu suatu metode ya, suatu cara tadi yang saya sampaikan bagaimana cara membayar seseorang. Namanya elektronifikasi itu karena dia harus tidak menggunakan uang tunai. Itulah sebetulnya makanya kenapa namanya elektronifikasi. Harus dengan menggunakan media-media yang bisa melalui modul-modul begitu ya. Itulah elektronifikasi. Jadi nama elektronifikasi sendiri itu sebetulnya pertama kali dikaitkan dengan kondisi ekonomi daerah muncul pada saat keharusan bagaimana pemerintah daerah harus melakukan elektronifikasi terhadap transaksi daerahnya. Baik itu yang terkait dengan penerimaan maupun dari sisi pengeluarannya. Tetapi dari lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan transaksi pemerintah ini, dari sisi Bank Indonesia itu pada saat itu pertama kali kita terkenal dengan elektronifikasi jalan tol itu dengan menggunakan uang elektronik itu. Jadi unik itu. Jadi itu yang pertama kali. Nah, bagaimana kondisi di Sumatera Utara? Kita terus terang ya. Kita memang eager sekali untuk mendorong agar pertama kali kenapa kok kita harus elektronifikasi gitu loh. Kenapa kok kita harus non tunai ya? Karena supaya nggak ketinggalan dengan negara lain? Yang alasan yang pertama kali itu adalah ya memang kita tidak ingin ketinggalan, tapi yang lebih penting adalah ini lebih aman yang pertama ya. Jadi lebih safe. Yang kedua adalah convenient lah. Kalau kita menggunakan non tunai itu kan kita lebih convenient. Yang berikutnya adalah tentu ya efisien ya, tentu efektif ya. Dan kalau dari sisi penerimaan daerah misalnya dengan menggunakan transaksi non tunai atau elektronifikasi ini ternyata sudah berdampak kepada PAD, pendapatan asli daerah mereka itu meningkat. Jadi tidak ada lagi yang masalah uang hilang dan sebagainya. Itu pengaruh ya Pak ya. Ini akan pengaruh sekali dari beberapa contoh sukses dari beberapa daerah yang sudah atau beberapa aktivitas yang sudah melakukan elektronifikasi dalam kegiatannya itu ternyata memang itu bisa meningkatkan efisiensi. Yang kedua adalah bisa meningkatkan pendapatan mereka. Jadi tidak ada pendapatan yang hilang lah, kira-kira begitu. Karena semuanya langsung dicatat, langsung berdampak kepada penerimaan atau pengeluaran atau pendapatan yang ada di masing-masing rekeningnya ya. Tidak lewat yang mana-mana, dia begitu transaksi deal bayar. Kalau kamu naik lewat jalan tol, gesek tol itu kan kartu tolnya kan langsung berkurang. Tidak ada campur tangan dari human kan ya. Jadi langsung berkurang dari kartunya dan langsung itu berdampak kepada saldo yang ada di bank. Nilainya juga sesuai gitu ya Pak ya. Nilainya juga sesuai sampai setengah rupiah pun itu bisa dicatat di situ. Kalau dulu kan mungkin 250 udah jadi 300 gitu ya. Itu kan kalau pengembalian 50 rupiah bisa jadi permen yang kadang-kadang kita juga nggak bisa begitu. Nah, dari lingkup yang lebih kecil misalnya saya sampaikan di sini ya, ada misalnya kita juga mencoba untuk bagaimana mengelektronifikasikan transportasi yang ada di Toba. Ya, kita punya Toba Smart Card ya. Jadi Toba Smart Card ini salah satu contoh, salah satu pionir, salah satu inovasi yang kita lakukan. BI tidak melakukan sendiri, tapi BI bekerja sama dengan banyak institusi, ada Dinas Perhubungan,
ada BPODT, ada perbankan tentu, ada PJSP yang melayani sistemnya dan seterusnya. Sebetulnya peran dari BI ini sebagai regulator saja pada saat kita harus melakukan regulasi. Semua itulah di Bank Indonesia, tapi pelakunya yang harus bergerak sendiri. Jadi kita kayak sebagai konduktor begitulah, kira-kira begitu yang mengatur itu semua. Jadi seperti Tobas Market. Jadi kalau kita Tobas Market itu sebetulnya elektronifikasi yang kita kita initiate untuk bagaimana agar turis-turis terutama waktu itu inginnya begitu. Turis-turis dari mancanegara itu kalau datang di pelabuhan Bandara Silangit begitu, dia langsung bisa menggunakan transportasi dengan membeli kartu Tobas Market itu, dan kartu Tobas Market itu bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi untuk memenuhi kebutuhan si turis tadi. Misalnya untuk angkutan, untuk ke souvenirnya. Sehingga mereka tidak harus membawa uang cash gitu. Betul, ya, Pak, ya? tidak harus membawa repot-repot, nanti harus ke money changer untuk menukar uangnya dan sebagainya. Tapi bisa langsung di situ, bisa langsung tukar di situ, money changer langsung di Silangit itu, tukar di situ besar, langsung dimasukkan ke Tobas Market itu, dan itu bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi. Bisa naik bisnya, bisa beli souvenir, bisa ngopi. Nah itu ya. Pak, mohon maaf, yang untuk pembelian alat-alat souvenir itu mereka memang juga sudah difasilitasi begitu untuk yang turis-turis belanja dengan menggunakan Tobas Smart Card ini. Betul. Di beberapa toko yang ada di Balikit, ada di beberapa tempat di Parapat juga ada. Itu ada beberapa toko souvenir yang sudah bekerja sama dengan PJSP ini, dan dia juga sudah menggunakan kan dulu kan banyak ya, bukan hanya kris tetapi juga ada beberapa kris ini salah satu saja sebetulnya. Salah satu kita untuk menstandarisasi beberapa transaksi menggunakan telepon yang sudah keluar lebih dulu. Kan sudah banyak yang di beberapa daerah di Balikit, di Parapat dan sebagainya yang sudah menggunakan itu. Nah itu sudah kerjasama dengan PJSP tadi. Jadi begitu si turisnya datang dengan menunjukkan Tobas Smart Card itu dia bisa menggunakan itu. Jadi langsung di gesek saja, langsung biasanya begitu. Nah itu bisa seperti itu. Nah kami juga mendekati kepada, karena ini sifatnya adalah ekonomik bagaimana kita mendorong ekonomi skillnya, kita dorong adalah pesantren. Ya sekarang kita pesantren, kita juga upayakan untuk bisa bagaimana mereka juga bisa menggunakan elektronifikasi dengan menggunakan kartu. Ini diakui oleh beberapa pesantren yang sudah menggunakan ini efektif. Jadi mereka bisa mengontrol pengeluaran yang dilakukan oleh para santrinya. Jadi langsung tercatat. Kalau ibunya, orang tuanya mentransfer uang tertentu kepada para santri, dimasukkan ke dalam kartunya dia, nanti si santri itu untuk makan ke beli minuman ke kantinnya, beli bukunya, bayar SPP, itu tinggal dikasih aja sama dia. Orang tua juga bisa kontrol ya Pak. Histori pengeluaran kan ada ya. Ada rekodnya kan, dan itu bisa kelihatan gitu loh. Dan itu membantu sekali bagi kontrol bagi orang tua dan juga pengurus pesantren di dalam melaksanakan kegiatan ini pesantren ya. Gitu ya. Ya itu sudah beberapa kita lakukan. Dan itu ke depan akan kita lakukan terus. Kita coba untuk menginisiat terus memprovokasi lah kira-kira begitu. Memprovokasi UMKM lah, pesantren lah, sekolah lah. Ini beberapa universitas juga sudah menggunakan elektronifikasi ini. Oke gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, ini kan ada Tobas Smart Card, kemudian juga ada uang elektronik di pesantren Al-Kausar begitu ya. Untuk sementara hanya ada 2 ini dulu atau masih ada akan rencana? Enggak, sebenarnya ini contoh saja. Hanya contoh saja. Sebenarnya sudah banyak yang berlaku sekarang. Seperti yang tadi saya katakan kris tadi. Itu merchantnya, pedagang yang masuk itu sudah 136.000 ada di Sumatera Utara. Paling banyak ada di Deli Serdang sama di Siantar, paling banyak. Tapi semakin banyak. Ini kan dulu kita perkenalkan Agustus 2019 itu nol, bener, nggak ada sama sekali. Ini pasti lagi-lagi akibat pandemi nih Bang. Waktu itu ya bukan pandemi sebetulnya. Waktu itu kan memang keinginan kita agar sistem pembayaran kita lebih oke, lebih benchmarking dengan internasional itu bisa lebih. Kalau kamu kita ke luar negeri itu tidak
tidak apa namanya rasa minder gitu loh. Kamu sudah pakai ini belum? Sudah, kita udah punya gitu ya. gitu loh. Jadi kalau ditanya tuh kita gitu loh, yakin bahwa kita sudah punya. Jadi memang keperluan sebetulnya, bukan karena pandemi ini pas apa namanya sebagai salah satu faktor pendorong yang lebih kuat saja sebetulnya. Tapi tanpa pandemi pun keperluan kita untuk memperbanyak transaksi non tunai itu emas gitu. Iya. Oke, artinya peran Bank Indonesia untuk mendorong elektronifikasi ini di tengah pandemi memang sangat-sangat luar biasa artinya ya. Ya, Dengan kebetulan ada pandemi yang memang seperti ini kita harus ada jaga jarak gitu kan, tidak boleh keluar rumah. Mau nggak mau kita harus menggunakan non tunai gitu kan. Oke. Kemudian nih Pak, terkait peran Bank Indonesia di daerah ya. Bagaimana yang kita ketahui pelaku usaha kecil saat ini kan kondisinya ini cukup memprihatinkan begitu ya. Apakah Bank Indonesia memiliki program begitu untuk membantu UMKM yang terdampak? Ya, sebetulnya kalau di sisi apa namanya bagaimana peran Bank Indonesia di dalam mengembangkan sektor real, kita sudah punya banyak binaan ya. Sudah banyak beberapa namanya UMKM yang menjadi binaan Bank Indonesia, dan itu terus kita monitor. Memang kita kalau lihat dampak COVID kepada UMKM ini sedih ya. Dari survei yang kita lakukan kepada UMKM yang kita bina ya, ada 100-an lebih, itu 75% itu terdampak ya. Terdampak dari COVID ini. Perdampaknya adalah mereka tidak bisa produksi tapi nggak bisa jual gitu kan. Apa namanya produksinya berkurang sehingga mereka harus lay-off, merumahkan karyawannya ya. Kadang mau produksi bahan-bahan juga terhambat, bahannya nggak ada gitu kan, produksi tidak ada, dan mereka juga kesulitan di dalam menjual itu. Nah, ini kami dari sisi Bank Indonesia terus melakukan pendekatan kepada UMKM tersebut dan juga mencari inovasi baru, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh UMKM terdampak. Yang pertama barangkali kita mungkin apa namanya sudah ada yang dengan sendirinya melakukan shifting ya, berubah. Jadi misalnya dia dulunya adalah salah satu contoh UMKM yang binaan kami adalah mereka men-shift dari yang dulunya itu fashion, dia bikin produksi pakaian. Dalam kondisi seperti ini kan pakaian juga nggak ada yang beli gitu kan. Nah mereka shift produk pakaian kemudian ada memproduksi APD, alat-alat pelindung untuk masker dan sebagainya. Nah itu justru apa namanya penghasilannya lebih besar ya, karena sedang dibutuhkan. Nah ini yang kita dorong. Jadi kami juga mendorong seperti itu masyarakat apa namanya UMKM. Caranya seperti apa? Kita kasih capacity building, kita berikan pendidikan kalau mereka belum bisa ya. Kita cari mentornya untuk mereka bisa meningkatkan, berupaya untuk bisa paling enggak bikin masker gitu kan. Paling enggak kami memberikan bahan bakunya untuk bikin masker kalau mereka nggak punya bahan baku. Itu seperti sampai itu. Sejauh itu juga Bank Indonesia turun tangannya ya? Ya sampai seperti itu. Dan yang berikutnya adalah menjembatani dari ke sisi apa namanya konsumennya. Jadi kalau dia masalahnya kan sekarang masalah pasar kan mereka nggak bisa ketemu kan gitu kan. Karena masyarakatnya di rumah, mereka tidak bisa keluar dan sebagainya. Sehingga ini harus dicarikan solusinya seperti apa. Ya satu-satunya adalah ya penjualan secara daring kan, penjualan secara online gitu kan. Itu cara penyampaiannya seperti apa? Ya kami apa namanya biasanya lewat Vicon kalau dia tidak WA biasanya. Ya karena tidak bisa ketemu juga, kami juga nggak bisa keluar kota, begitu keluar kota juga ditanya-tanya kan. Bisa juga jika lewat semua lewat virtual semua. Jadi capacity building juga kita lewat virtual, pembinaan kita lakukan lewat virtual gitu kan. Mau nggak mau masyarakat harus smart sekarang ya. Seperti itu. Tidak ya bagi kawan-kawan di daerah yang tidak punya HP ya agak susah juga begitu kan. Padahal banyak juga mungkin masyarakat yang belum punya HP gitu kan. Nah, mau nggak mau jadi harus beli HP dong Pak ya. Nah itu dia, makanya itu kan pengeluaran tambahan. Makanya salah satu apa namanya hasil survei atau penelitian kita itu sekarang permintaan HP itu semakin tinggi. HP, komputer ya Pak ya. Betul itu naiknya tinggi sekali. Nah itu yang kita lakukan. Nah bagaimana kalau mereka punya utang kan salah satunya. Nah itu. Kan banyak ini mereka punya utang. Nah kan ada insentif dari pemerintah bahwa bagi UMKM yang memiliki utang itu bisa melakukan restrukturisasi. Tapi ya dipermudah. Apakah
diperpanjang, apakah diturunkan, Dicicil. ya cicilannya tambah kecil Iya. tapi diperpanjang kan begitu. Banyak cara yang bisa dilakukan dan itu kita mediasikan. Kita ketemukan dengan perbankan ya. Karena kan ini harus meng-apply dia. Mereka harus bilang bahwa saya mengalami masalah, saya nggak bisa ngangsur angsuran saya dan ini minta keringanan. Bukan otomatis gitu loh. Dan Harus ini ada permohonan ya Pak? ya harus ada permohonan. Nah ini yang selama ini yang sampai tadi pagi itu saya masih mendengar bahwa Pak ini insentif pemberian keringanan kredit belum bisa kita pakai loh. Lah Bapak ke bank enggak? Loh enggak. Itu bukan otomatis. Loh ya enggak. Kita nggak tahu. Banknya kan nggak tahu kalau ini nih Pak, kadang-kadang masyarakat kita ya belum apa-apa kadang-kadang udah ngeluh-ngeluh gitu ya. Loh, banknya kan nggak tahu kalau debiturnya itu ada masalah kan. Iya, Makanya kamu harus dan siapa saja gitu yang bermasalah. Ya masalahnya apa, siapanya. Iya, Lu nanti kan benar. dikasih penurunan suku bunga tapi ternyata mintanya perpanjangan kan nanti lain. Benar. Makanya harus ada apply harus dan sebagainya. Ini seperti ini yang harus harus dilakukan oleh masyarakat dan itu kita lakukan. Terus kita lakukan seperti itu sehingga memang menjadi tetap jadi sekarang sudah hampir 50% dari UMKM yang kita bina itu mereka sudah mulai shifting. Satu, yang kedua juga sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi untuk menjual produknya. Karena produk itu tetap ada. Dia kan kayak bawang merah, cabai kan ini kan nggak bisa langsung dimatiin. Itu produknya itu ada terus kan gitu kan. Ini yang kita lakukan seperti itu. Oke, baik. Nih mudah-mudahan bisa membantu smart listener yang mungkin tengah mengalami persoalan tentang masalah ini begitu ya. Jangan lupa untuk melakukan permohonan, itu yang paling utama. Mengajukan penting gitu ya. Supaya kita tahu dan kita juga punya data begitu ya Pak ya. Betul. Oke. Ini sebenarnya ada pertanyaan nih Pak mengenai dana sosial non tunai ini tujuannya untuk siapa saja kah? Begitu ya. Ini dari Ibu Neti. Kemudian kriterianya seperti apa? Lalu tentang belanja bijak menggunakan non tunai sifatnya seperti apa? Apakah seperti belanja menggunakan uang elektronik? Lalu biasanya penggunaan uang elektronik itu banyak disisipi diskon-diskon yang lumayan menggiurkan. Terkadang timbul pertanyaan di benak saya, kata Ibu Neti. Apakah ada keuntungan untuk para usaha kecil dan menengah dalam penggunaan uang elektronik semacam itu? Mengingat ada banyak diskon-diskon gitu Pak. Tapi nanti jawabnya. Kita jeda dulu ya. Oke, baik smart listener yang mungkin ingin juga bergabung bersama kami untuk bertanya seputar belanja bijak menggunakan non tunai ini bersama Bank Indonesia. Kali ini saya didampingi bersama Bapak Wiwi Sisto Widayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Silakan untuk Anda yang mau bergabung melalui nomor WhatsApp-nya kami di 0811 671018. Kami akan segera kembali sesaat lagi.